Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mesya Andini Putri, NIM 114200024, jurusan Teknik Lingkungan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang berkenan untuk meluangkan waktunya menonton video presentasi online saya. Apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara? Sebelumnya, mari kita memahami makna perkataannya dulu. Yang pertama yaitu kesadaran. Kesadaran yaitu suatu kondisi seseorang yang terbangun atau terjaga dan mampu memahami situasi di sekelilingnya. Selanjutnya yaitu berbangsa. Berbangsa adalah manusia yang memiliki kesamaan tertentu, baik nasib, suku, ras, budaya, adat, sejarah, dan yang lainnya yang terikat dalam landasan moral dalam mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur bersama. Selanjutnya yaitu bernegara. Bernegara yaitu sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah tertentu dan memiliki struktur pemerintahan yang disepakati bersama. Jadi, kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan keadaan di mana seorang individu mengerti secara sadar serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap suatu bangsa dan negara karena memiliki sesuatu ikatan sebagai warga negara. Juga disebutkan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan suatu tingkah laku dan sikap yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan bangsa. Cita-cita dan tujuan bangsa di sini seperti yang kita ketahui yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengapa kesadaran berbangsa dan bernegara itu penting? Dapat kita lihat dari gambar-gambar ini seperti kerusakan lingkungan, korupsi, pembulian, penghinaan suku, tawuran, demonstrasi, lebih mencintai produk-produk dari negara lain. Ini adalah suatu bentuk yang mencerminkan tingkat kesadaran berbangsa dan bernegara yang kurang, bahkan sangat kurang. Yang pertama yaitu korupsi. Korupsi ini yang saat ini semakin masif terjadi di negara kita tercinta ini, dan itu merupakan sebuah contoh konkret rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara di negara kita. Selanjutnya yaitu tawuran. Tawuran yaitu suatu bentuk yang mencerminkan kesadaran berbangsa dan bernegara, di mana mereka tidak menaati aturan, karena dalam tawuran ini sendiri juga akan merusak fasilitas umum. Selanjutnya yaitu demonstrasi. Demonstrasi ini terjadi karena adanya keinginan masyarakat yang tidak dipenuhi oleh pemerintah ataupun kebijakan pemerintah yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Dan itu merupakan hal yang tidak baik. Selanjutnya yaitu kerusakan lingkungan. Kesadaran berbangsa dan bernegara itu sangat penting, yaitu kita harus menjaga lingkungan kita karena alam Indonesia ini sangatlah indah. Kekayaan alam Indonesia sangatlah berlimpah. Jadi kita tidak boleh merusak alam kita, karena itu merupakan suatu bentuk yang menunjukkan kesadaran berbangsa dan bernegara kita yang kurang. Selanjutnya yaitu penghinaan suku. Seperti yang kita ketahui pada beberapa waktu sebelumnya,
telah terjadi kasus penghinaan suku, dan ini merupakan bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara yang sangat rendah. Sebenarnya hal ini adalah sesuatu yang patut kita prihatinkan, karena Indonesia memiliki banyak budaya, suku, ras, adat, dan sebagainya. Tetapi kegiatan tersebut tetapi insiden ini menggambarkan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara yang kurang. Mereka ingin menonjolkan dan lebih menonjolkan golongan-golongan masing-masing. Dan juga pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu akan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, menjadikan kita pribadi yang bertanggung jawab dan taat aturan. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, yaitu terdapat lambang negara kita dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara kita. Di mana Bhinneka Tunggal Ika ini adalah sesuatu yang jika kita memahaminya, kita akan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang tinggi. Karena Bhinneka Tunggal Ika ini berarti walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika ini menyatukan seluruh perbedaan yang ada di negeri kita. Apa saja yang mempengaruhi kesadaran berbangsa dan bernegara seseorang? Adapun faktor pendukungnya yaitu tingkat keamanahan seorang pejabat. Tingkat keamanan seorang pejabat sangat berpengaruh terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara dalam negeri. Apabila pejabatnya amanah dalam menjalankan tugasnya, maka oknum-oknum yang lain juga akan merasa senang dan berlaku jujur juga, serta menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Selanjutnya yaitu pemerataan kesejahteraan setiap daerah. Apabila terjadi pemerataan kesejahteraan setiap daerah dengan baik, maka rakyatnya akan merasa bangga menjadi warga negara di suatu negara tersebut. Dan kesadaran berbangsa dan bernegara juga akan meningkat dan tumbuh pada jiwa warga negara tersebut. Selanjutnya yaitu keadilan dalam memberikan hak dan kewajiban setiap rakyat. Hal ini maksudnya yaitu apabila rakyat mendapatkan perlakuan yang sama, maka mereka akan merasa puas karena mendapatkan perlakuan yang sama dan aturan yang sama di negeri ini tanpa adanya pembedaan, tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya yaitu kepercayaan kepada wakil rakyat dan pemerintah. Kepercayaan kepada wakil rakyat dan pemerintah merupakan suatu faktor pendukung meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Karena rakyat telah memberikan kepercayaannya kepada pemerintah dan seharusnya pemerintah juga harus melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan melayani rakyat dengan baik juga. Selanjutnya yaitu tegasnya hukum dan peraturan pemerintah. Apabila hukum di suatu negeri itu tegas, maka semuanya akan berjalan sesuai yang kita inginkan. Tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Rasa memiliki dan bangga berbangsa Indonesia. Apabila kita memiliki rasa bangga berbangsa Indonesia, maka kesadaran berbangsa dan bernegara juga akan tumbuh dengan seiringnya. Selanjutnya, menyadari bahwa berbangsa dan bernegara yang satu, serta mengetahui lebih banyak nilai positif dan kekayaan bangsa. Faktor penghambat. Faktor penghambat ini antara lain
ketidaktahuan akan nilai-nilai positif dan kekayaan bangsa, rasa malu berbangsa dan bernegara Indonesia, merosotnya tingkat keamanan negara, ketidaksahajaan para pemimpin, kurang tegasnya hukum yang berlaku, rasa ingin menonjolkan golongan masing-masing, merosotnya nilai toleransi dan saling menghormati. Yang pertama yaitu ketidaktahuan akan nilai-nilai positif dan kekayaan bangsa. Seperti yang kita ketahui, tak kenal maka tak sayang. Jadi, jika kita tidak mengenal dan tidak mengetahui nilai-nilai positif dan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita, maka kesadaran berbangsa dan bernegara tersebut akan kurang. Tetapi, jika kita cinta, kita mengetahui kelebihan dan kekayaan yang melimpah yang ada di negeri kita ini, maka kesadaran berbangsa dan bernegara akan tumbuh, akan bertambah. Selanjutnya yaitu rasa malu berbangsa dan bernegara Indonesia. Hal ini menjadi sesuatu yang memprihatinkan karena seperti yang kita ketahui, remaja-remaja saat ini lebih mengidamkan menjadi warga negara di negara lain karena kemajuan negaranya, karena teknologinya, karena tren-tren yang ada di luar negeri sana, tanpa mereka menyadari bahwa bangsa Indonesia juga punya nilai lebih. Kita juga punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Selanjutnya yaitu merosotnya tingkat keamanan negara. Apabila keamanan di suatu negara merosot atau menurun atau berkurang, maka kesadaran berbangsa dan bernegara di negara tersebut juga akan ikut berkurang. Selanjutnya, ketidaksahajaan para pemimpin. Hal ini menjadi suatu faktor penghambat kesadaran berbangsa dan bernegara seseorang. Karena mereka, para rakyat, telah memberikan kepercayaan kepada pemimpin untuk memimpin negeri ini sebagai panutan mereka, tetapi apabila pemimpin tersebut tidak sahaja dan menjalankan tugasnya dengan semena-mena, maka kesadaran berbangsa dan bernegara akan kurang, bahkan rakyat akan merasa enggan, bahkan membenci pemerintah itu sendiri. Selanjutnya yaitu kurang tegasnya hukum yang berlaku. Apabila hukum yang berlaku di suatu negeri itu tegas, maka kesadaran berbangsa dan bernegara rakyatnya juga akan tinggi. Apabila tidak tegas, maka semua orang akan berlaku semaunya, seperti terjadinya tawuran. Apabila tidak tegas, maka tawuran akan terus terjadi. Selanjutnya, implementasi kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu berpartisipasi aktif dalam organisasi masyarakat, profesi, maupun politik. Hal ini seperti yang saya lakukan sebagai mahasiswa, yaitu mengikuti organisasi di kampus saya. Saya sendiri mengikuti UKM, KMI, di mana dalam UKM tersebut adalah sebuah UKM yang menghimpun para mahasiswa Islami. Selanjutnya, saya juga alhamdulillah mengikuti dan bergabung dalam komunitas penghijauan di daerah saya sendiri. Selanjutnya, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita tidak boleh hanya menuntut hak kita saja, tetapi kita juga harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu ikut serta dalam pemilihan umum. Jangan sampai ketika ada pilkada, kita termaksud golongan orang-orang yang tidak menggunakan hak kita, yang tidak menggunakan suara kita.
kita itu golput, jangan sampai. Karena itu merupakan rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, khususnya kesadaran politik. Di sini, peran orang tua sangatlah penting untuk meningkatkan kesadaran politik seorang anaknya, apalagi anaknya adalah pemilih pemula. Selanjutnya yaitu berpikir, bersikap, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Sebagai mahasiswa dan sebagai pemuda, saya bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban saya sebagai pemuda, yaitu belajar dengan baik, berpikir, dan bersikap sebagai warga negara yang baik agar dapat memberikan sesuatu yang terbaik bagi bangsa saya sendiri. Selanjutnya yaitu berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan bernegara dan negara. Hal ini dapat kita lakukan dengan menjaga keamanan-keamanan di lingkungan sekitar kita, yaitu dengan tidak membuat kerusuhan, mengikuti atau ikut siskamling, dan sebagainya. Menjaga lingkungan sekitar dari pencemaran dan melakukan penghijauan atau hal-hal seperti di gambar ini juga merupakan implementasi kesadaran berbangsa dan bernegara seseorang. Ini adalah daftar pustaka di mana referensi saya dalam menyusun PowerPoint ini. Tibalah di slide terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pesan dari saya, jangan bertanya apa yang telah negara berikan kepadamu, tetapi berpikirlah apa yang sudah saya berikan untuk negara saya. Terima kasih.